Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nasi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan seluruh teman-teman K1 yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini dengan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rafli Firmansyah selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai materi hukum Islam dan kontribusi umat Islam di Indonesia. Sebelum memasuki materi, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Sina Fasifa Okta Fatima dengan NPM 2120101075. Yang kedua ada Asifah Rizky Utami dengan NPM 2120101079. Yang ketiga ada Rafli Firmansyah dengan NPM 2120101089. Pada pembahasan kali ini terdapat pokok pembahasan yaitu yang pertama ada pengertian hukum Islam, yang kedua ada ciri-ciri hukum Islam, yang ketiga ada ruang lingkup hukum Islam, yang keempat ada tujuan hukum Islam, yang kelima ada fungsi hukum Islam dalam masyarakat, yang keenam kontribusi umat Islam dalam perumusan hukum Islam di Indonesia. Dari yang pertama, pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat, berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Hukum dalam menunjukkan dua bagian penting dari aturan perundang-undangan dalam Islam, yakni syariah dan fikih. Syariah sendiri menurut asal katanya berarti jalan atau menuju mata air. Yang kedua ada fikih dari asal katanya berarti paham atau pengertian, merupakan pemahaman manusia terhadap syariah. Syariah yang pertama, syariah menurut asal katanya berarti jalan menuju mata air. Yang kedua, secara sederhana dapat ditarik makna bahwa seorang harus melalui jalan itu untuk dapat hidup. Sebab air merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menopang kehidupan. Yang ketiga, jadi secara analog yang dapat dikatakan bahwa kehidupan ini membutuhkan syariah sebagai unsur yang sangat vital untuk dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, secara terminologis, istilah syariah Islam memiliki makna yaitu aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam semesta. Fikih, ilmu fikih bisa diartikan ilmu yang mendalami pemahaman atau uraian terhadap syariah. Faqih, orang yang mempelajari atau mendalami ilmu fikih. Fuqaha, orang yang mempelajari atau mendalami ilmu fikih. Ahli hukum Islam, istilah faqih dan fuqaha yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Fikih, dengan demikian fikih merupakan pemahaman para ulama terhadap rumusan teknis dari pelaksanaan syariah yang tergandung dalam Al-Quran dan Sunnah dan dikodifikasi secara sistematis agar mudah dipelajari. Fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah. Yang selanjutnya yaitu mengenai fikih. Fikih sendiri terdiri dari dua bidang utama, yaitu yang pertama yaitu ibadah. Ibadah adalah tata cara dan ritual sakral yang dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah SWT. Aturan tata cara dalam ibadah ini bersifat tertutup karena telah sempurna. Karena itu, tidak diperbolehkan melakukan perubahan dan penggantian ketentuan dan cara pelaksanaannya, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang boleh dilakukan adalah perubahan alat-alat penunjang pelaksanaan ibadah tersebut, seperti model sajadah dan teknologi transportasi dalam perjalanan haji. Yang selanjutnya yaitu muamalah.
Apa sih muamalah itu? Muamalah memiliki arti khusus dan luas, bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa. Sementara dalam pengertian yang luas, muamalah adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Meskipun ketetapannya tersebut terbatas pada yang pokok-pokok saja. Oleh sebab itu, ia bersifat terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang persyaratan berijtihad. Nah, lapisan struktur fikih itu ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah dan Sirah Nabawiyah, dan yang ketiga hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah. Pelaksanaannya dalam praktik berupa keputusan hukum dan berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat, serta mendahulukan kewajiban dari hak amal dari pahala. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari hukum Islam. Terdapat beberapa ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama yaitu merupakan bagian dari sumber dari hukum dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari akidah dan akhlak Islam. Dan yang ketiga, mempunyai 2 istilah kunci, yakni syariah terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkupnya sendiri ada 2, yaitu perdata, yaitu munakahat, lalu ada muwarits atau wirasah, dan yang ketiga ada muamalat. Yang selanjutnya ada pidana, yaitu jinayat, al-ahkam al-sultaniyah, syiar, dan mukasamat. Nah, yang tadi ada 3, yaitu munakahat, yaitu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya. Ya, yang kedua yaitu mawarits atau wirosah, yaitu mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Dan yang ketiga yaitu muamalat, yaitu mengatur masalah-masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Nah, di pidana sendiri ada jinayat, memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam bentuk jarimah hudud atau perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, dan jarimah ta'zir, yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa dari pelajaran sebagai pelajaran bagi pelakunya. Yang selanjutnya ada al-ahkam al-sultaniyah, yaitu berbicara soal yang berhubungan dengan kepala negara, negara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, ataupun pajak. Yang ketiga ada syiar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. Dan yang terakhir ada muqasamat, yaitu mengatur soal pendidikan, kehakiman, dan hukum acara. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai tujuan hukum Islam. Seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq al-Syad
Al-Khattibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu yang pertama ada agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Kemudian ada jiwa, jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kemudian ada akal. Akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah dalam semesta dan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat ada keturunan. Keturunan bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Kemudian yang terakhir ada harta. Harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan keberlangsungan kehidupannya. Kemudian ada fungsi hukum Islam dalam masyarakat. Fungsi adanya hukum Islam yang pertama adalah ibadah. Hukum Islam adalah aturan Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia dan kepatuhan merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Kemudian yang kedua ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam prakteknya, hukum Islam tetap bersentuhan dengan masyarakat. Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Kemudian ada zawajir. Zawajir merupakan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Kemudian, fungsi adanya hukum Islam yang terakhir adalah tanzim wa islah al-ummah. Fungsi tersebut adalah sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudnya masyarakat yang harmonis, aman, dan juga sejahtera. Kemudian, materi selanjutnya adalah kontribusi umat Islam dalam perumusan hukum Islam di Indonesia. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia nampak jelas setelah Indonesia merdeka. Walaupun demikian, bukan berarti pada fase awal sebelum proklamasi kemerdekaan, umat Islam tidak memiliki kontribusi terhadap negara Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, termasuk salah satunya adalah lahirnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang juga merupakan hasil perjuangan umat Islam dengan beberapa komponen bangsa yang lainnya. Kemudian lahirnya regulasi perundang-undangan berkaitan dengan hukum Islam. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum dewasa ini semakin nampak jelas dengan ditandai lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam. Kemudian lahirnya Pancasila dan UUD 1945. Dalam satu perspektif, Indonesia merupakan negara bukan berideologikan Islam, namun kerangka acuan dalam mengembangkan aturan hukum dan perekonomian banyak mengacu pada nilai-nilai Islam. Pancasila yang pada awal mulanya merupakan hasil perubahan dari Piagam Jakarta dengan menghilangkan 7 kata pada sila pertama. Kelahirannya juga tidak bisa dilepaskan dari kontribusi umat Islam. Kondisi demikian senada dengan pendapat Dawam Raharjo mengutip perkataan Kunto Wijoyo bahwa ekonomi Indonesia yang basis pengembangannya berdasarkan Pancasila merupakan objektivasi dari sistem ekonomi Islam. Argumentasi dasar ini dapat diidentifikasikan melalui tujuan dan misi negara Indonesia yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan 5 Sila Pancasila. Dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945 dirumuskan 4 tujuan pokok bangsa Indonesia. Tujuan tersebut pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.